Tetangga serumpun di utara Malaysia kini tengah menjadi sorotan tajam mata dunia internasional. Wajah diplomasi mereka tampak pucat dan kehilangan sinarnya. Kuala Lumpur seolah kehilangan irama, tak lagi menari sebagai macan ekonomi yang dulu disegani. Kini, mereka justru terlihat seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, digiring tanpa daya. Di balik senyum diplomatik para pemimpinnya, tersimpan kenyataan pahit yang menyayat. Negeri jiran itu ternyata berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Setiap langkah, setiap kebijakan, bahkan setiap tarikan napas politik yang mereka ambil, seolah harus lebih dulu mendapat restu dari Gedung Putih. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Dengarkan ceritaku sampai selesai. Selalu berada di bawah kendali Amerika Serikat. Bukti paling telanjang dari ketidakberdayaan Malaysia terlihat jelas di panggung ASEAN. Sebagai salah satu pemegang kekuatan kawasan, mereka justru gagal total menunjukkan wibawa. Konflik berdarah antara Kamboja dan Thailand menjadi saksi bisu betapa lemahnya diplomasi Kuala Lumpur. Mereka terlihat gagap, ragu, dan bimbang dalam mengambil keputusan strategis. Malaysia berulang kali gagal meredam konflik Kamboja-Thailand yang terus memanas. Mereka takut melangkah tegas karena khawatir menyinggung perasaan majikan besarnya di barat. Dilansir dari BBC, ketegangan di wilayah perbatasan terus berlanjut tanpa solusi nyata. Gencatan senjata yang sempat diinisiasi pun berakhir tanpa hasil karena minimnya ketegasan. Ketidakberdayaan ini semakin tampak konyol ketika Malaysia bersikeras ingin menghadirkan Donald Trump di KTT ASEAN. Padahal, Trump tengah dibenci banyak negara Islam. Namun menurut bernama, Malaysia tetap mengundang Trump ke KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Undangan itu dipaksakan, meski jelas berpotensi memecah solidaritas kawasan. Mengapa mereka begitu ngotot mengundang sosok yang terang-terangan pro-Zionis? Jawabannya sederhana, mereka haus pengakuan dan validasi dari Amerika. Malaysia rela mengorbankan perasaan solidaritas negara-negara Muslim demi menyenangkan hati Donald Trump. Inilah wajah diplomasi asal bapak senang yang memalukan. Puncak dari sikap tunduk ini terlihat dari ketergantungan ekonomi yang sudah akut. Malaysia terlalu berharap pada belas kasihan dagang Amerika. Dikutip dari Astro Times, perjanjian dengan AS terkait Kamboja ditandatangani Trump di KTT ASEAN Malaysia. Kuala Lumpur hanya dijadikan panggung pertunjukan kepentingan Amerika. Malaysia berharap dengan melayani Trump, mereka akan mendapat cipratan rezeki. Namun kenyataannya, mereka hanya berperan sebagai event organizer bagi agenda Washington. Sikap terlalu berharap pada Amerika membuat kebijakan luar negeri Malaysia menjadi rapuh dan tidak stabil. Mereka mudah goyah hanya karena Washington batuk sedikit saja. Ekonomi mereka tidak berdiri di atas kaki sendiri, melainkan menggantung di saku jas Paman Sam. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Jika Amerika memutuskan menarik investasinya, Malaysia bisa langsung kolaps. Ketakutan inilah yang dimanfaatkan Trump untuk menyetir kebijakan mereka. Kuala Lumpur tidak memiliki posisi tawar kuat seperti Indonesia. Mereka terpaksa mengangguk pada hampir setiap permintaan Amerika. Kedaulatan ekonomi Malaysia perlahan tergadaikan demi angka-angka investasi yang semu. Rakyat Malaysia mungkin belum sepenuhnya sadar bahwa negara mereka sedang digadaikan. Para pemimpin di Putrajaya seolah lupa pada prinsip bebas dan aktif yang selama ini dijunjung ASEAN. Mereka memilih menjadi penurut pasif di hadapan Barat. Kondisi ini sangat kontras dengan semangat anti-kolonialisme yang dulu diteriakkan para pendiri bangsa mereka. Malaysia kini terjebak dalam neokolonialisme gaya baru penjajahan yang tidak memakai senjata, melainkan utang budi dan ketergantungan ekonomi yang mencekik. Terkuak fakta mengejutkan. Lantas, apa yang membuat Malaysia begitu sulit melepaskan diri dari cengkraman Amerika? Ternyata, ada perjanjian yang mengikat leher mereka erat-erat. Terungkap bahwa Malaysia terjerat perjanjian dagang yang tidak seimbang. Perjanjian ini membuat mereka mati kutu di hadapan negeri Paman Sam. Dilansir dari laman resmi UQS, terdapat perjanjian timbal balik atau reciprocal trade yang mengikat. Perjanjian ini pada dasarnya hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat. Di atas kertas, perjanjian tersebut tampak adil dan saling menguntungkan. Namun dalam praktiknya, ia menjadi rantai yang membelenggu kebijakan ekonomi Malaysia. Negeri itu wajib membuka pasar seluas-luasnya bagi produk Amerika tanpa hambatan, sementara produk mereka sendiri sering dijegal dengan berbagai alasan standar ganda. Namun faktor terbesar dari ketundukan ini mengarah pada satu sosok. Nama Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini berada di bawah sorotan tajam. Beredar isu miring yang mengaitkan Anwar dengan kepentingan elit perbankan Amerika. Isu ini mencuat dari bocoran dokumen skandal internasional. Dikutip dari The Guardian, dalam Apsara Files, Malaysia disebut sebagai tambang emas bagi bank-bank Amerika jika Anwar Ibrahim memegang tampuk kekuasaan. Malaysia dipandang sebagai aset likuid yang sangat berharga bagi banker Wall Street. Selama pemimpinnya kooperatif, aliran uang akan terus mengalir ke barat.
Anwar Ibrahim dituding sebagai pintu masuk terbukanya keran eksploitasi keuangan tersebut. Kebijakannya dinilai terlalu pro-barat dan menguntungkan pihak asing. Jika benar negeri jiran dijadikan tambang emas bagi Bank Amerika, maka wajar jika mereka mudah disetir. Siapa yang menguasai uang, dialah yang memegang kendali. Rakyat Malaysia kini mulai resah dan sadar akan arah kebijakan pemimpinnya. Mereka takut negaranya akan bernasib tragis seperti negara lain. Bayang-bayang kebangkrutan Venezuela menghantui pikiran warga negeri jiran. Ketergantungan pada satu poros kekuatan bisa berujung fatal. Menurut Mai Harian, warga Malaysia mengingatkan pemerintah agar tidak bernasib seperti Venezuela. Mereka takut melihat mata uang ringgit hancur lebur. Venezuela dulu kaya raya, namun runtuh akibat sanksi dan permainan ekonomi Amerika. Ketakutan itulah yang membuat pemerintah Malaysia memilih jalan aman. Mereka rela menunduk dan disetir, asalkan roda ekonomi tetap berputar meski pincang. Sikap pragmatis ini mungkin menyelamatkan ekonomi jangka pendek, namun dalam jangka panjang, harga diri bangsa mereka tergadaikan habis. Malaysia terancam kehilangan identitas sebagai negara Islam yang berdaulat. Mereka hanya akan dikenal sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Anwar Ibrahim kini berdiri di persimpangan yang sangat sulit. Melawan berarti mengambil risiko ekonomi, namun menurut berarti mengorbankan kedaulatan. Akar masalahnya bukan pada rakyat, melainkan pada elit yang tersandera kepentingan. Malaysia terjebak dalam jaring laba-laba yang mereka rajut sendiri. Dapatkan sepatu Doc Mart yang bisa dipakai untuk berbagai aktivitas dengan harga terjangkau. Cek link yang ada di bawah ini. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Saat tetangga di utara sibuk membungkuk, raksasa Asia Tenggara di selatan justru berdiri tegak. Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai negara berdaulat. Sikap negeri ini sangat kontras dengan Kuala Lumpur dalam menghadapi Amerika. Sang Merah Putih tidak pernah gentar menghadapi gertakan Paman Sam. Indonesia tegas menolak untuk diakali di setiap meja perundingan. Diplomat kita jeli, membaca jebakan dalam setiap pasal perjanjian. Salah satu bukti keberanian itu adalah penolakan pembelian alutsista tertentu. Indonesia menolak didikte untuk membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan. Kabarnya, Indonesia menolak membeli drone Amerika dalam perundingan dagang. Nusantara tidak mau membeli barang rongsokan dengan harga mahal. Penolakan ini menjadi tamparan keras bagi arogansi industri militer Amerika. Mereka terbiasa memaksa negara kecil membeli produk mereka, namun Indonesia berbeda. Negeri Zamrud Khatulistiwa memiliki prinsip dagang yang setara. Jika tidak menguntungkan nasional, maka tidak ada kesepakatan yang ditekan. Indonesia tidak terikat perjanjian timbal balik yang merugikan seperti tetangganya. Negeri ini bebas memilih mitra dagang dari manapun. Keberanian Indonesia tidak berhenti di urusan dagang. Dalam politik tingkat tinggi, Merah Putih bahkan berani menantang langsung Donald Trump. Isu Dewan Perdamaian Gaza menjadi panggung pembuktian nyali Prabowo Subianto. Indonesia tidak gentar mengancam balik negara adidaya tersebut. Dikutip dari Anadolu Agency, Indonesia siap keluar dari Dewan Perdamaian bentukan Trump. Ancaman ini membuat Washington kelabakan menjaga wibawa. Prabowo menegaskan Indonesia masuk ke dewan itu dengan kepala tegak. Jika melenceng dari tujuan, Garuda akan terbang keluar tanpa ragu. Sikap ini menyadarkan Amerika bahwa Indonesia tidak bisa disetir. Negeri ini memiliki tombol on-off sendiri yang tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kemandirian inilah yang membuat Indonesia kini menjadi primadona baru. Negara-negara lain mulai melihat Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN. Amerika pun akhirnya menaruh hormat. Mereka tahu Nusantara hanya bisa dirangkul sebagai mitra, bukan diperintah sebagai bawahan. Rakyat Indonesia patut bersyukur memiliki pemimpin bertulang punggung baja. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan seperti bayang-bayang Venezuela. Ekonomi Indonesia kuat karena ditopang pasar domestik dan sumber daya alam. Negeri ini tidak bergantung pada satu majikan seperti tetangga sebelah. Sang Garuda telah membuktikan bahwa terbang bebas jauh lebih mulia daripada terbang dengan tali di leher. Kebebasan adalah harta paling berharga bagi sebuah bangsa. Jadi, itulah alasan mengapa Malaysia selalu disetir oleh Amerika Serikat. Gimana menurutmu? Ada komentar soal cerita tadi?